Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faryatsa Sofiullah dari Fakultas Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang makul probabilitas. Saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi sampling dan distribusi rata-rata. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling dan rata-rata. Yang pertama, pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoretis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi. Termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Yang kedua, distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari satu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Rata populasi dilambangkan dengan ini ya, lambang ini. Rata-rata sampel dilambangkan dengan X. Notasi dalam distribusi sampling rata-rata. Nah, N ini adalah ukuran sampel, X rata-rata sampel, yang lambang ini rata-rata populasi, S standar divisi sampling, N ukuran populasi, X rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, dan X lagi standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Kemudian distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Misalkan populasi adalah diketahui berkurangnya N dengan di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y di antara N, maka didapat parameter proporsi peristiwa A besar, lambang ini sama dengan Y per N. Jadi distribusi sampling proporsi yaitu kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Selanjutnya ini adalah contoh soal rata-rata. Tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 cm. Untuk itu diambil sampel acak terdiri atas 45 mahasiswa. Tentukan berapa peluang tinggi rata-rata ke 45 mahasiswa. Cari paling sedikit 66 cm. Rata-rata sama dengan 65 cm. Simpangan baku ini 8,4 per 45 kuat 4 ini sama dengan 1252 cm. Rata-rata tinggi paling sedikit 65 cm, memberikan angka Z paling sedikit. Y sama dengan 166 dikurangi 165 per 1252 sama dengan 0,80. Dari daftar amal baku luas kurva 0,5 dikurangi 0,2881 sama dengan 0,2119. Peluang yang dicari sama dengan 0,2119. Kemudian ini contoh soal proporsi. Ada petunjuk kuat bahwa 1000% anggota masyarakat tergolong dalam anggota A. Sebuah sampel acak terdiri atas 100 orang telah diambil. Berapa orang harus selidiki agar presentasi golongan A dari sampel yang satu dengan yang lainnya diharapkan berbeda paling besar dengan 2%. Nah, ini 0,10 dan 1 dikurangi ini ya 0,90, sedangkan D sama dengan 0,2, maka 0,1 X 0,9 kuat per N kurang dari sama dengan 0,2 yang menghasilkan N lebih dari sama dengan 225. Maka paling sedikit sampel yang harus berukuran adalah 225. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penaksiran parameter populasi. Simbol 0 ini penduga populasi.
Selanjutnya, penduga yang baik adalah merupakan penduga tak bias harapan, penduga sama dengan yang diduga. Yang ketiga, merupakan penduga yang efisien. Bila ada lebih dari suatu penduga, maka yang mempunyai variasi paling kecil. Yang terakhir, merupakan penduga yang konsisten. Bila sampel diambil makin besar, maka akan mendekati sesungguhnya. Nah, ini contohnya. Jika X memiliki suatu distribusi apapun dengan rata dan varian, maka untuk sampel besar Nx akan mendekati suatu distribusi normal dengan rata dan varian. Nah, ini contohnya. Di sini ini rata-rata varian, rata-rata definisi, ini sampelnya. Parameter populasi sampel. Rata populasi disimbolkan dengan ini, varian populasi disimbolkan dengan ini, standar deviasi disimbolkan dengan ini. Nah, ini statistik rata sampel disimbolkan dengan S, X maksud saya, varian sampel disimbolkan dengan SX kuadrat, standar deviasi dengan sampel dilambangkan dengan S, X ini ya. Sekian dan terima kasih video yang saya buat.